Selamat pagi pemirsa. Tidak ada yang dimenangkan oleh judi, penggilanya hanya akan menemui kekalahan demi kekalahan. Maka berbagai peristiwa mengerikan akibat judi, terutama judi daring atau judi online, terus berdatangan. Pemerintah pun sedang menggagas Satuan Tugas atau Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online. Satgas ini diharapkan akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghapus praktik judi daring atau judi online dari hulu ke hilir. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 14 Juni 2024 dengan tema Berharap Satgas Judi Tancap Gas bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Harus sehat ya. Nah, harus sehat. Ya. Pernah judi online? Oh haram. Tidak pernah ya? Ya. Karena kadang-kadang saya penasaran Bang, seperti apa sih sebetulnya judi online itu. Tapi sebelum kita bahas bagaimana Satgas Judi ini akan bekerja memberantas judi online, kita akan lihat dulu ada beberapa berita pemirsa yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Menantikan Piala Eropa yang lebih inklusif. Ini akan mulai dibuka Piala Eropa 15 Juni dini hari WIB hari Sabtu. Kenapa kemudian berita ini mengatakan lebih inklusif? Memang sekarang eksklusif atau seperti apa Bang Gauden? Ya, inklusif itu karena ada kesepakatan para pihak ya untuk lebih menghormati hak asasi manusia. Oh, Sehingga tindakan-tindakan rasisme itu dilawan di Piala Eropa. Ini kan mencari raja untuk benua biru ya, yang di sana itu ada nilai ekonominya, nilai kemanusiaannya, dan juga tentu saja ada tontonannya. Ini sangat menarik dan menjadi pusat perhatian dunia saat ini. Semua mata tertuju kepada Eropa, dan ini juga kesempatan yang baik untuk mengampanyekan tentang hak asasi manusia, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena itu ada kesepakatan untuk menghindari rasisme. memang selama ini masih banyak Bang rasisme di Eropa? Selalu terjadi ya, walaupun ada kemauan kuat, ada komitmen untuk tidak terjadi rasisme, tetapi kan di antara penonton itu selalu muncul hal-hal seperti itu. Oh, apalagi kemudian kan memang di banyak negara Eropa imigran juga banyak ya, itu Ya, juga betul, salah satu penyebab ya? Itu salah satu penyebab ya, karena itu di dalam dengan sepak bola diharapkan lebih inklusif, Ya. karena terutama untuk penghormatan pada hak asasi manusia. Baik, ini Piala Eropa akan berlangsung 14 Juni sampai 14 Juli ya? Ya, mulai besok pagi ya. Oh, mulai besok pagi? Oh iya ya, Sabtu tuh besok pagi ya? waktu Indonesia ya. Wah, siap-siap ini mata-mata mengantuk mungkin ya. Saya begadang gitu. Siap-siap begadang. Tapi jangan judi itu. Itu bahaya Bang, karena memang biasanya bola itu sering ditempelkan dengan judi, entah online entah offline Ya, tuh selalu Bang. akrab ya. Selalu akrab. Ya jangan berjudi lah, kita nonton bolanya saja. Baik, kita harapkan Piala Eropa akan lebih inklusif. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini sesuatu yang juga membuat ketawa, tapi ketawa sedih sebetulnya beritanya Bang Gauden. Bappenas heran motor trail untuk revolusi mental. Maksudnya gimana sih Bang? Itu motor trail itu kan motor yang untuk di luar ya, yang rodanya besar, bergerigi. Bagaimana bisa membuat revolusi mental? Maksudnya bagaimana Bang? Ya, Bappenas itu memaparkan bagaimana anggaran itu dipergunakan sebagaimana tidak mestinya, sehingga muncul misalnya anggaran yang mestinya untuk revolusi mental tiba-tiba dibelikan untuk motor trail. Ada anggaran untuk melawan stunting gitu, tapi yang dikerjakan itu membangun pagar puskesmas. Jadi itu memperlihatkan walaupun anggaran itu besar, tetapi pemanfaatannya itu tidak tepat sasaran, bahkan tidak ada manfaatnya buat rakyat itu. Efektivitasnya ya? Ya, ini yang dikemukakan oleh Kepala Bappenas, Menteri Perencanaan itu, sehingga kedepannya mesti ada pemantauan yang sangat ketat
tentang pemanfaatan itu. Apalagi temuan BPK itu beberapa hari lalu disebutkan bahwa banyak sekali perjalanan dinas fiktif yang ditemukan. Ini kan pemanfaatan anggaran lagi-lagi yang mestinya menurut konstitusi itu APBN itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi yang dijalankan itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran aparat pemerintah gitu. Ini yang mesti dicegah gitu ya. Iya, kita sebenarnya ini kan bukan masalah baru ya Bang. Mungkin sudah sepanjang Republik ini ada, tapi ternyata masih terus ada ya. Ya, tetapi bahwa pemerintah sendiri mengakui adanya penyalahgunaan pemanfaatan anggaran ini, mestinya nih kritik yang bagus ya. Kritik membangun. Kritik untuk internal, ada pengakuan, dan jangan sampai terjadi lagi. Gitu. Iya, termasuk juga mungkin di beberapa waktu belakangan ini kan ketika kita bicara anggaran, ada tuh yang marah-marah itu Bang, menterinya Bang, gara-gara katanya dipangkas begitu rupa. Terus ketika rapat dengan DPR, justru minta DPR memanggil koleganya sesama menteri katanya. Ya memang di ujung-ujung pemerintahan ini banyak aneh-anehnya. Mungkin ini untuk memberikan kita kegembiraan Bang, karena kan melihat hal-hal seperti itu jadi lucu begitu kan, kita terhibur ya Bang ya. Ya cuman persoalannya kan panggung hiburan menjadi sepi gitu kan. Kalah saing. Kalah saing dengan orang-orang ini. Baik, kita harapkan memang anggaran benar-benar kita awasi juga. Karena kita juga salah Bang, biasanya kan rakyat itu hanya tahu yang berdekaitan dengan dirinya, di luar itu bodoh amat Bang. Ya karena persoalannya itu kan perencanaannya itu tidak pernah transparan. Yang terlihat itu setelah terjadi gitu kan. Setelah dibeli motor trail baru ketahuan gitu. Kita harapkan Pak Suharto Mono Arfa juga kemudian jangan dimusuhi ya oleh teman-teman ya Bang ya. Ya jangan cuma mengeluh gitu kan. Oh itu juga. Ada pencegahan gitu. Oke, kita harapkan penganggaran berikutnya lebih baik. Kita ke berita selanjutnya di kolom hukum di halaman 3 pemirsa. Ini berita dari KPK, ralat dari KPK picu kecurigaan. Saya juga memang ini bingung juga. Kok bisa seorang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah telah menjanjikan penangkapan. Padahal jelas-jelas pernyataannya kan ada ya. Bagaimana nih Bang? Ya kadang-kadang pernyataan para pejabat itu kan pagi kedelai itu sorenya tempe. Cepat berubah. Tidak bisa dipegang gitu. Waduh. Ketika sudah mengatakan bahwa akan ditangkap, Harun Masiku itu akan ditangkap dalam 1 minggu, tiba-tiba kemudian dikatakannya bahwa itu harapan gitu. Pertanyaan itu kan kalau sudah tahu orangnya ada di mana, kenapa nggak langsung ditangkap aja, kenapa harus diumumkan? Itu bisa juga patut diduga ketika itu diumumkan, itu menyuruh orangnya untuk menyembunyikan diri. Gitu. Oh, kasih sinyal ya? Ya sinyal, nanti lu ditangkap itu, semuanya udah. Ngumpet deh, ngumpet. Pasukan gue udah dekat nih, begitu ya Bang ya? Makanya lucu-lucuan sih. Bang, tapi kalau kemudian Pak Alexander Marwata meralat mengatakan itu harapan, tapi kan dikatakan, ini bagaimana Bang? Ini kita masih boleh biarkan ini berlalu begitu saja atau seperti apa? Ya pejabat itu kan harga dirinya itu kan dari ucapannya gitu ya. Ketika ucapannya tidak bisa dipegang, ya susah bagi rakyat bagaimana bisa mempercayai pejabat gitu. Karena itu berhati-hatilah untuk berbicara, apalagi berbicara di forum resmi gitu kan. Ini kan bicara di DPR. Semoga dalam 1 minggu ini ditangkap. Ya apalagi dikatakan sudah tahu di mana dia kan. Ya nggak usah bicara banyak, nggak usah gembar-gembor, langsung aja ditangkap gitu. Udah 4 tahun loh hilangnya. Iya, itu mirip dengan cerita atau guyonan ya Bang ya. Katanya kalau Intel kan harus diam-diam ya. Bahkan pasangannya, keluarganya saja harusnya tidak tahu dia Intel. Tapi ada yang namanya Intel Melayu Bang, yang kemana-mana selalu bilang, saya Intel, saya Intel. Ini KPK Melayu gitu. Oke, kita harap semoga tidak perlulah ada ralat-ralat dari pernyataan-pernyataan resmi, bahkan di forum dengan DPR loh. Kalau dengan wakil saja kita tidak bisa percaya, bagaimana selanjutnya? Ya, makanya ada pepatah itu kalau batu dipegang talinya. Kalau pejabat itu yang dipegang itu omongannya. Iya, manusia kan yang dipegang lisannya ya. Baik, kita ke editorial pemirsa dan Bang Gaudens berharap Satgas Judi tancap gas. Ini kan sudah ada angka-angka yang menarik Bang, ada 2,1 juta situs judi online ditutup.
tapi katanya Menkominfo terus muncul lagi. Ada 5.000 rekening diblokir, tapi kan buka rekening katanya mudah sekali. Lalu kita berharap ini benar-benar harapan yang kita harap terpenuhi atau sekedar berharap saja, Bang? Ya kalau kita melihat bagaimana masifnya situs judi online, bahkan situs-situs pemerintah juga itu bisa dimasuki oleh situs judi, apalagi di ruang media sosial gitu ya, begitu banyaknya. Bahkan situs judi itu menggunakan para selebgram, selebritis. Beberapa waktu lalu itu disebut-sebut banyak nama orang terkenal yang ikut mempromosikan judi online, dipanggil polisi walaupun kemudian tidak kedengaran ujungnya gitu ya. Tetapi yang ingin kita katakan bahwa judi online itu begitu berbahayanya, bahkan menyebabkan bukan hanya harta itu hilang, tetapi juga menimbulkan perceraian karena banyak sekali suami istri yang terlibat judi online, sampai kepada kasus-kasus pembunuhan, kekerasan akibat judi online. Nah, mereka yang terlibat judi online, mulai dari bocah SD gitu, ibu-ibu rumah tangga sampai kaum intelektual juga terlibat di dalam judi online. Karena begitu kuat daya rusaknya, sehingga Presiden itu mau membentuk Satgas penanganan judi online. Satgas itu sudah digagas sejak April, tetapi sampai sekarang belum diteken peraturan Presidennya, karena menunggu peraturan Presiden baru bisa dijalankan. Kita tahu bahwa perjudian itu usianya itu seusia peradaban manusia. Walaupun judi itu ada ancaman penjaranya, tetapi tetap saja digandrungi orang karena menang itu ketagihan, ya kalah itu penasaran. Karena itu judi itu tetap ada terus gitu. Pertanyaan besarnya, Bang, adalah kalau memang demand-nya, permintaan akan judi di tengah masyarakat Indonesia yang katanya sekarang makin banyak yang susah uangnya, lalu upaya-upaya untuk mencegah, menindak, apakah akan efektif hanya dengan pembentukan Satgas Judi Online? Kita akan bahas, Bang Gaudenz dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 14 Juni 2024. Berharap Satgas Judi tancap gas. Berharap Satgas Judi tancap gas. Benar belaka pendapat umum bahwa tidak ada yang dimenangkan oleh judi. Sebaliknya, penggila judi hanya akan menemui kekalahan demi kekalahan. Maka berbagai peristiwa mengerikan akibat judi, terutama judi online, terus berdatangan. Pemerintah pun sudah menggagas Satuan Tugas atau Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online. Satgas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghapus praktek judi online daring dari hulu ke hilir. Satgas tersebut bertugas menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antar kementerian atau lembaga. Satgas dilahirkan untuk memberantas praktek judi online hingga tuntas. Kebijakan masif ini merupakan respons pemerintah atas kondisi darurat jeratan judi online di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kerusakan yang disebabkan judi online ini telah menyentuh sendi kehidupan terkecil masyarakat, yakni keluarga. Peristiwa pembakaran seorang suami oleh istrinya karena menghabiskan uang untuk judi online jelas menjadi gambaran bagaimana praktek adu keberuntungan daring ini memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat pada level yang mengkhawatirkan. Apalagi menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah pada 2022 dan 327 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Untuk itulah, pemerintah dituntut segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online yang sebenarnya sudah disiapkan sejak awal tahun ini. Jangan lagi ditunda-tunda, karena semakin lama upaya pencegahan, maka semakin besar pula jumlah rakyat yang akan termakan jeratan industri taruhan ini.
Pemerintah tidak bisa hanya mengendalikan kebijakan reaktif seperti penutupan dan pemblokiran situs-situs judi online. Tercatat lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. Namun, upaya pemerintah seakan tidak punya taring. Jika satu situs diblokir, akan muncul puluhan atau bahkan ratusan situs baru pengganti. Dengan dibentuknya Satgas Judi Online, harapannya dapat mempercepat pemberantasan judi online di semua lini. Upaya pemberantasan yang mampu memiliki kewenangan menindak kejahatan transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Satgas Pemberantasan Judi Online meski bekerja sama dengan Interpol atau polisi di negara lain lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Data Kemenkominfo pada Oktober 2023 menyebutkan bahwa server judi berada di Filipina dan Kamboja. Tanpa kerjasama dengan Interpol atau otoritas negara lain, sulit untuk melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Aparat tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan tidak bisa menembus server di negara lain. Satgas Pemberantasan Judi Online tentu tidak bisa bekerja sendirian. Pemberantasan judi tidak bisa hanya dari sisi penegakan hukum. Upaya pencegahan juga harus dari sisi sosial dan ekonomi agar ekosistem judi online tidak lagi digandrungi masyarakat. Indonesia saat ini darurat judi online karena praktiknya yang menjamur dan terang-terangan dan bentuknya makin beragam. Ada yang berkedok game online hingga layanan investasi digital. Situasi itu membuat upaya pemberantasan judi online semakin kompleks. Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan bangsa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Satgas Judi tancap gas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Selamat pagi, Bang Gaudens. Ya, Bang Usman, Kominfo adalah bagian dari Satgas Anti Judi Online, dan kalau kita mendengar bahwa sudah ada 2,1 juta situs yang di take down karena terkait dengan judi online. Tapi kan kita tahu juga bahwa patah tumbuh hilang berganti katanya Bang. Satu diputus, muncul lagi yang lain. Apakah memang tidak ada semacam sistem atau algoritma yang memang bisa menjatuhkan situs itu dari awal meskipun dia muncul baru, Bang Usman? Iya, jadi 2,1 juta itu ya, itu kan juga hasil kerja algoritma. Oh, oke. Ya, hasil kerja algoritma yang setiap waktu kita coba terus sesuaikan dengan cara-cara mereka mengkamuflase, katakanlah seperti itu, konten-konten baru ataupun situs-situs baru. Ya, jadi kita lakukan itu satu, kedua juga kita sudah bertemu dengan sejumlah platform yang mungkin bisa membantu kita mengidentifikasi secara cepat judi online. Misalnya Menkominfo sudah bertemu dengan Google. Ya, mudah-mudahan mereka bisa merancang satu teknologi yang kalau tidak bisa mencegah, ya minimal bisa mengidentifikasi secara cepat ya judi online itu, sehingga kita bisa melakukan take down dengan segera dalam kesempatan pertama begitu. Kalau Anda melihat, Bang Usman, bagaimana kira-kira dampak dari Satgas Judi Online ini? Apakah bisa mempercepat menekan judi online
Atau memang karena penjahat katanya selalu lebih cepat selangkah dibandingkan penegak hukum, ya agak tetap susah saja. Bagaimana Bang? Ya, tapi ada satu teori lain yang mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ah iya betul. Iya, jadi kita memang akan bekerja lebih komprehensif. Ya, yang tadi Anda sampaikan, kita sudah men-take down 2,1 juta, itu adalah penindakan. Nah, kita nanti juga akan fokus ya secara paralel dengan pencegahan melalui edukasi, melalui literasi. Ya, karena soal judi online ini juga tidak terlepas dari prinsip supply and demand. Ya, supply-nya itu selama ini yang kita fokuskan, kita berantas. Ya, tetapi demand-nya kita belum bekerja secara serius, walaupun sudah ada misalnya literasi digital yang dilaksanakan oleh Kominfo. Nah, nanti literasi digital, edukasinya akan lebih masif untuk mencegah ya orang terlibat dalam judi online. Jadi kita akan memutus supply dan kita juga akan memutus demand-nya begitu. Iya. Kita harap apa yang dilakukan ini benar-benar bisa efektif ya Bang Usman, karena sudah banyak kejadian yang sangat buruk akibat dari judi online ini. Terima kasih. Ini memerlukan dukungan masyarakat juga, terutama di level pencegahan ya. Baik, terima kasih Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bang Usman. Menarik yang dikatakan Bang Usman tadi, Bang Gaudens, bahwa supply-nya berusaha dipotong terus, 2 juta situs, 5.000 rekening diblokir, tapi kan itu dengan mudah berganti dengan yang baru. Tapi soal demand-nya, permintaan masyarakat yang memang jadi kecanduan judi online ini yang harus juga diperhatikan. Efektif tidak itu Bang? Ya, yang seperti yang dikatakan Pak Usman tadi itu kan persoalan literasi kepada masyarakat. Ya. Pertanyaannya siapa yang memberikan literasi? Ada hubungan yang erat antara kebiasaan judi dan iman seseorang ya. Karena itu termasuk Presiden menghimbau para tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Baik juga sih perlu dipertimbangkan keterlibatan aktif tokoh-tokoh agama, jangan cuma mikirin tambang gitu kan. Lebih baik hal-hal yang nyata bahwa judi online itu sudah sangat parah gitu ya. Akibatnya itu misalnya di 2023 itu data BPS menyebutkan judi online itu mengakibatkan rumah tangga yang cerai itu sekitar 1.191 keluarga yang bercerai hanya gara-gara judi online. Beberapa waktu lalu misalnya ada polisi membakar suaminya yang polisi juga karena suaminya itu gandrung judi online. Beberapa tentara juga terlibat, ada yang gantung diri hanya gara-gara judi online. Itu artinya judi online itu sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat. Tadi saya katakan mulai dari bocah SD sampai kaum intelektual sudah teracuni oleh judi online. Karena itu pertahanan diri itu paling penting, karena itu keterlibatan tokoh agama sangat-sangat penting di sini. Literasi itu mungkin juga harus melibatkan artis atau influencer yang tempo hari sempat mempopulerkan, mempromosikan situs-situs judi online ini kan Bang? Tentu jangan melibatkan mereka lah, terutama yang sudah terlibat di dalam menjadi duta judi online gitu kan. Suruh ini Bang tebus dosanya dengan mengkampanyekan anti judi online. Orang yang sama Bang malah efektif harusnya. Justru figur publik yang punya wibawa, punya patut dipercaya orang, itu yang jauh lebih efektif ketimbang mereka yang sudah terlibat. Kan? Nah, yang paling penting itu dari pemerintah. Pemerintah sudah bagus ya, sudah membuat tim satgas, tentu melibatkan semua, termasuk dari BI, dan OJK gitu ya. Tetapi perlu juga misalnya di sekolah gitu ya, diajarin untuk mencegah, karena judi termasuk judi online. Problemnya itu bukan hanya karena ia sebagai sebuah kejahatan, tetapi paling penting itu merusak harkat martabat manusia. Oleh judi, harkat manusia menjadi budak libido uang yang didapat secara gampang gitu lah. Ini kan judi nih karena orang ingin
mau cepat-cepat kaya, jadi kaya tanpa proses ya judi. Iya. Kalau kita melihat sebetulnya kan salah satu penyebab kenapa judi online ini marak di Indonesia, selain karena kondisi ekonomi yang banyak orang masih susah, juga karena kemudahan mengaksesnya, Bang. Pernah ada beberapa teman yang mencoba mengetes begitu, itu sangat sederhana kok, tinggal install aplikasinya, lalu tinggal buka rekening, dan yang menjadi sulit adalah uang yang diperjudikan, dipertaruhkan ini bukan uang-uang besar, Bang. Rp10.000, Rp50.000, itu dengan kemungkinan bisa mendapat Rp100.000, Rp1 juta. Ini sangat mudah, Bang, untuk diakses. Bagaimana, Bang? Ya betul sekali. Kalau kita lihat sejarah judi di Indonesia gitu kan, awal-awal judi itu kan bagaimana mempertarungkan hewan gitu kan. Oh iya, sabung ayam. Sabung ayam atau apapun namanya. Sampai kepada berkelompok. Iya. Sekarang ini tidak masalah lagi. Judi itu benar-benar sangat personal. Dimanapun orang, yang penting ada handphone, ada internet, ada pulsa gitu, ya pasti main judi gitu. Nah karena dia sangat personal, tentu untuk pencegahannya itu lagi-lagi ya bagaimana menanamkan nilai-nilai kepada setiap orang. Ya disitulah tugas para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya termasuk sekolah yang termasuk orang tua, Bang. Ya kalau orang tua ya terlibat judi juga. Itu repotnya. Bang, pertanyaannya begini, kalau saya membandingkan satuan tugas Satgas judi online ini dengan tempo hari pernah ada Satgas anti mafia pangan. Saya ingat banget waktu itu Satgas itu efektif, ada penimbun-penimbun beras dan yang lain-lain itu ditindak, disebarkan begitu rupa informasinya, orang jadi takut, ada deterrent effect, Bang. Tapi pertanyaannya, sebelum ada Satgas judi online, kan sebenarnya penindakan sudah terjadi, tapi kan orang-orang yang melihat ada peluang untung besar, bandar-bandar baru kan terus mau juga main judi online. Artinya penindakannya memang tidak efektif, Bang. Bagaimana, Bang? Ya kita tahu bahwa judi online ini kasus transnasional. Bahkan pusat-pusat judi online itu bukan ada di Indonesia. Paling banyak sekarang itu di Kamboja dan Filipina. Itu servernya katanya ya? Server komputernya? Ya, dan dioperasikan di sana dan masuk secara bebas di Indonesia. Iya, karena ada internet. Ya, itu artinya memang harus ditindak secara komprehensif, tidak bisa hanya kepolisian. Kalau selama ini kepolisian sudah bekerja keras, bahkan ketika menjadi Kapolri yang sekarang ini sudah mewanti-wanti, mengancam anak buahnya untuk tidak terlibat di dalam membackingi judi, bahkan memberantas judi. Walaupun backing judi itu masih terdengar sampai sekarang, tetapi niat, komitmen dari Kapolri sekarang untuk memberantas judi itu sangat kuat. Meskipun judi itu tetap ada di mana-mana, apalagi yang terkait dengan judi online. Kita tahu bahwa tadi saya katakan, judi online itu karena ada yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Kalau kita lihat di situs-situs misalnya, banyak sekali influencer yang turut mempromosikan judi, tetapi tindakan terhadap mereka itu yang minim gitu. Mestinya harus ditindak gitu. Iyalah, supaya kemudian baik influencer maupun bandar judinya atau calonnya itu berpikir ulang, Bang, untuk kemudian melakukan hal yang sama. Tapi kalau seringan seperti sekarang, ya orang mau, Bang, melakukan itu. Paling hanya disuruh, saya minta maaf ya, kemarin tidak mengetahui itu adalah situs judi online. Gampang sekali, Bang. Ya karena itu perlu ada mempermalukan mereka yang terlibat dengan judi online itu sehingga ada efek jera. Efek jera itu yang tidak ada saat ini ya. Walaupun pengadilan juga memberikan hukuman itu tidak maksimal kepada para penjudi, mestinya ada efek sosial, jadi punishment yang dilakukan oleh masyarakat itu terhadap para penjudi ini penting dilakukan. Pembentukan Satgas ini saya tidak tahu, ini akan berapa lama ya, Bang, dilakukan? Karena namanya kan satuan tugas ya, sifatnya kemungkinan besar sementara atau ad hoc, bagaimana, Bang? Ya memang khas Indonesia sih ya. Khas Indonesia itu menyelesaikan persoalan secara ad hoc dibentuk Satgas. Ya paling mudah sih bentuk Satgas ya. Tapi kan tidak ada pertanggungjawaban atas pembentukan Satgas itu di ujungnya gitu. Kita berharap
kepolisian sebagai institusi resmi negara untuk memberantas perjudian ini tetap berada di depan, dan apa yang dilakukan selama ini sudah bagus. Tinggal butuh konsistensi dan harus memperlihatkan kemauan baik. Teman sendiri pun kalau dia judi ya harus ditindak gitu. Iya. Apalagi kalau polisi membuat judi gitu. Baik. Harus ditindak. Kita berharap Satgas ini akan efektif, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV Bang Gaudens terkait dengan Satgas Judi Online ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Budi Laksono. Pak Budi Laksono, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Budi. Bagaimana Pak? Ini Satgas Judi Online sudah dibentuk. Anda yakin tidak Pak Satgas ini akan efektif menekan judi online Pak? Silakan Pak. Ya, saya yakin kalau bekerja sesuai dengan kasanah manajemen yang benar. Jadi begini, setiap satgas, setiap organisasi pekerja itu mempunyai parameter-parameter manajemen, misalnya inputnya. Kalau di sini misalnya tadi adalah Menkominfo, itu inputnya ada staf dari pusat Jakarta sampai di tingkat provinsi, kabupaten itu ada, ya. Oke. Ribuan, ya kan kemudian. Yang kedua prosesnya punya alat-alat yang luar biasa mendeteksi dan sebagainya. Oke, sekarang kita cuma nunggu outputnya, yaitu apakah ada bocoran-bocoran judi online itu. Kalau masih ada dan masih bisa diakses oleh orang awam, berarti kesimpulannya tugas yang dilaksanakan oleh Menkominfo belum sempurna, belum baik. Bahkan tadi dikatakan 2 juta ini adalah hasil dari tracking oleh robot itu. Begitu, mending semuanya dipensiunkan, kita buat robot 5 aja sudah cukup untuk melakukan itu kan begitu. Apalagi kalau menghubungi Google itu nggak cukup 30 orang, 1 orang 1 jam saja cukup menghubungi Google kan gitu. Jadi nggak perlu tenaga yang banyak-banyak. Oleh karena itu dengan adanya tenaga banyak, maka parameter outputnya adalah judi itu online tidak bisa diakses oleh orang awam. Seperti itu. Itu outputnya. Kemudian outputnya judi online otomatis termatikan di dalam kasanah online internet seperti itu. Nah itulah parameter sederhana suatu proses kerja. Kalau itu nggak bisa dilaksanakan, ya mending kita cari profesional 5 orang ahli IT yang bisa mengacak-ngacak judi online seluruh Indonesia. 5 orang saja, tidak perlu Menkominfo yang besar. Menkominfo cuma membayar 5 orang untuk menyelesaikan, dan yang lainnya boleh dipensiunkan semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Laksono di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Budi ada Pak Tambunan di Jakarta. Pak Tambunan, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat Pak. Ya, silakan Pak Tambunan. Ya, kalau saya sih agak kurang sama juga dengan pendapat pertama, agak ragu juga Pak. Masalahnya Kenapa, kita ini kalau secara teknis teknologi sih kita mampu. Dan masalah inkonsistensi kita banyak kita lihat inkonsistensi dari oknum-oknum atau bahkan dari jajaran pemerintahan gitu kan. Itu yang membuat kita agak ragu.
Tadi Pak Goden bilang masih ada juga backing-backingan, ada masih belum bersih. Nah, ini yang masalah mental kita bangsa ini, terutama bukan masyarakat kecil, justru oknum pejabat juga mentalnya tuh sangat masih ada buruk gitu kan. Termasuk sekarang banyak juga mafia kan, masih ada mafia tanah juga seperti itu kan. Itu kan yang namanya mafia itu bukan rakyat kecil, itu di jajaran-jajaran orang tinggi itu adanya. Nah, ini Pak Tambunan, ini nanti inkonsisten. Pak Tambunan, kalau ada yang mengatakan kenapa judi online ini begitu marak meskipun banyak penangkapan, penindakan, karena penindakan hukumannya itu ringan dan orang jadi tidak jera. Harusnya hukumannya diperberat. Malah ada beberapa teman yang mengatakan hukum mati saja katanya begitu. Kalau Anda lihat kalau memang hukumannya diperberat, efektif tidak Pak menekan judi online ini Pak Tambunan? Masalahnya juga inkonsistensi juga, karena ini kan menyangkut pidana umum, bukan pidana yang apa ya. Itu nanti akan kalau misalnya diperberat, itu kan mental juga nanti mungkin di pembahasan di DPR atau di pemerintah gitu kan, karena mereka menganggap ini nggak terlalu pidana umum. Terus masalahnya rakyat kita, pengguna atau penikmat judi ini tidak sadar bahwa itu aplikasi kan diciptakan untuk mencari untung si pembuat dan si pemilik. Sementara tadi kita bicarakan mengenai algoritma, sudah pasti mereka membuat algoritma bagaimana bisa menipu, karena nggak mungkin ada judi online untuk membantu atau apa namanya berdonasi. Itu pasti untuk menipu dipakai. Sementara banyak orang kita yang gampang ditipu, yang banyak juga yang masalah saham. Satgas berarti harus bekerja lebih cepat, lebih cerdik ya dibandingkan jaringan judi online. Terima kasih Pak Tambunan di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tambunan ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Golden. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, kalau saya melihat ini masalahnya antara supply dan demand. Bagaimana kita kalau tancap gas terus tapi demandnya tidak dipotong, ya ini sulit ya. Kencang-kencangnya tancap gas sulit karena satu tunggu ketibu. Menurut saya yang paling utama potong adalah lakukan literasi tentang online tersebut. Segera masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, karena korban itu menengah ke bawah. Yang jadi korban itu menengah ke bawah, bukan ekor menengah ke atas. Muka agama, tokoh dan pemerintah dari RT RW sampai kepala daerah agar berpotensi pemahaman bahaya judi online tersebut, dan tidak hanya di teriak-teriak. Ada daerah yang banyak janda online, ada juga yang ibu-ibu yang tidak terurusi jadi mengakibatkan stunting ke dana untuk mengerjakannya diperbuat judi, kriminal meningkat. Jadi negara harus hadir Bung Leo, kita tidak hanya tancap gas atau muncul lagi. Ingat, sistematis dan programmer itu membuat judi online tersebut bisa mengajak pemain baru dan bisa menggunakan yang beberapa kali di babak habis. Saya bukan programmer dan analis, tahu persis bagaimana mereka mengacak-acak itu. Sudahlah, beri kecerdasan masyarakat bahwa mereka paham bahwa judi online itu tidak akan menolong mereka untuk dapat berkah. Ini berbahaya bagi diri berbangsa negara kita. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. 2 dari 3 atau bahkan 3 pemirsa kita yang menyatakan pendapat, Bang Godens, ragu dengan efektivitas Satgas ini. Bagaimana Bang? Ya memang ragu karena belum dibentuk kan dan belum berjalan. Tentu untuk efektif atau tidaknya itu kan jalan dulu. Beri kesempatan Satgas ini bekerja. Satgas ini belum bekerja karena perpresnya, peraturan presidennya belum diteken oleh Pak Jokowi gitu. Oh belum ya? Belum ya. Jadi menunggu itu diteken baru bisa jalan gitu. Sedangkan persiapan Satgas ini kan dari bulan April ya. Tetapi yang mau diperlihatkan sekarang ini termasuk di dalam video Pak Jokowi kemarin itu ada
keinginan kuat pemerintah untuk memagari rakyatnya sehingga tidak terjebak di dalam judi online. Oke. Persoalannya itu kan tadi itu antara penawaran dan permintaan itu kan tinggi ya. Baik. Literasi itu penting, tapi sejujurnya saya belum pernah mendengar khutbah-khutbah para pemuka agama yang spesifik mengatakan jangan judi online. Nah ini kan penting juga disampaikan, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau saya ingat sekian waktu yang lalu, sudah cukup lama ya, pemerintah itu waktu kampanye untuk menghemat listrik, itu kampanyenya masif sekali. Di televisi itu mengatakan, matikan lampu listrik jam sekian sampai jam sekian. Lalu pada saat pemerintah kampanye untuk pindah Bang, dari minyak tanah ke tabung gas 3 kg, itu juga masif sekali, sehingga semua orang tahu. Tapi soal judi online ini, saya belum melihat ada langkah yang masif untuk meningkatkan literasi supaya kita tidak main judi online. Bagaimana Bang? Ya memang menjadi persoalan itu pada strategi komunikasi publik yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah judi. Kalau saja kampanye anti judi itu masif dilakukan, tidak perlulah menyewa YouTuber, menyewa influencer gitu kan. Mahal tuh. Banyak sekali saluran-saluran komunikasi yang resmi yang bisa digunakan untuk mencegah judi. Yang paling penting itu ada kemauan dari pucuk pimpinan untuk mengkampanyekan anti judi ini. Sehingga kita berharap para tokoh agama juga tergerak hatinya untuk membentengi umatnya supaya tidak terlibat judi. Kata agama itu judi itu dosa gitu kan. Dekat-dekat dengan dosa. Karena itu harus dicegah. Jangan sampai orang terlanjur ketika terjadi polisi membakar polisi suami istri di Jawa Timur itu baru orang bicara tentang judi online. Padahal judi online itu sudah lama dilakukan dan kebanyakan itu ibu-ibu ya. Sampai kepada anak-anak SD itu sudah terlibat di dalam judi online. Nah, ini yang rusak itu bukan cuma harta benda, tetapi ini persoalan masa depan bangsa ini, termasuk generasi mudanya. Bagaimana kita berharap bonus demografi kalau anak-anak muda yang sekarang itu gandrung pada judi online. Kemudahan menggunakan handphone, lalu judi online ini rupiah yang dipertaruhkan kecil-kecil relatif ya Bang, itu selalu menjadi masalah. Kira-kira dalam waktu dekat, Satgas ini bisa menekan itu tidak Bang? Ya untuk melawan judi ini kan tidak bisa seperti membalikan tangan ya. Tadi dikatakan misalnya oleh Pak Usman itu sudah banyak 2,1 juta situs yang diblokir. Dan saya yakin pada saat bersamaan itu lebih dari 2,1 yang hidup lagi gitu. Yang baru muncul ya. Karena selalu kejahatan itu berada di depan daripada aturan yang ada gitu. Karena itu lagi-lagi kita katakan membentengi rakyat dengan iman yang kuat itu paling penting untuk melawan perjudian. Apalagi kalau untuk memberantas judi itu hangat-hangat tai ayam ya. Sekarang presiden lagi ingin bicara judi, semua bicara judi gitu ya. Tetapi secara sistematis untuk memberantas judi itu terlupakan gitu. Kita harap Satgas Judi ini bukan hanya manis dilihat, manis di mulut, tapi benar-benar efektif tekan judi online. Ya betul sekali loh. Yang paling penting itu manusia itu jangan menjadi budak teknologi, apalagi teknologi itu dipakai untuk judi gitu. Itu tidak baik. Kita harap judi online ini akan bisa ditekan. Bang Gaudens Siswadi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan, Anda dan saya, untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh kita bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Judi bukan hanya mempertaruhkan uang, tapi judi juga mempertaruhkan masa depan kita, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga kita, dan juga masa depan bangsa. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda, termasuk melawan judi online ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.